Bayangin kalau kamu hidup di zaman ketika lahir sebagai perempuan adalah sebuah hukuman. Waktu kamu membuka mata untuk pertama kali di dunia, dunia justru bersiap untuk menguburmu hidup-hidup. Ya, segelap itu. Zaman itu dikenal sebagai masa jahiliyah. Sebelum Islam datang membawa cahaya. Dan Jazirah Arab saat itu benar-benar kayak padang tandus. Bukan cuma tanahnya, tapi juga hatinya. Inilah epic story tentang kenapa masa-masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW di Jazirah Arab disebut sebagai era jahiliyah. Orang-orang Arab kala itu hidup dalam kekacauan akhlak. Minuman keras dan perjudian udah jadi bagian dari gaya hidup. Kebrutalan dianggap biasa. Bangga sama harga diri semu. Mereka tega mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena takut malu. Takut dihina karena punya anak perempuan yang kelak akan memaksa dia meminta-minta. Perempuan di mata mereka bukan manusia utuh, tapi benda. Bisa diwarisin kayak warisan harta. Dan makanan pun diskriminatif. Ada makanan yang khusus buat laki-laki, tapi haram buat perempuan. Mau nikah? Gak ada batasan. Mau punya istri berapapun? Terserah. Gak ada aturan, gak ada batas moral. Tapi yang paling menyedihkan mungkin adalah bagaimana perang jadi hobi. Suku-suku saling membunuh cuma karena masalah sepele. Kadang bahkan tanpa alasan yang masuk akal. Ada yang bilang cukup seekor kuda betina berlari melewati batas, lalu perang antar suku pun meletus. Satu perang bisa berlangsung 40 tahun lamanya, membunuh ribuan orang, dan semua itu dianggap biasa. Dalam jiwa mereka sudah tertanam dalam penyakit-penyakit akhlak yang mengakar. Penyebabnya ada di mana-mana, dan dari situlah semuanya dimulai. Pernah nggak kamu membayangkan ada satu masyarakat di mana mabuk dan judi itu bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi malah dibanggakan? Di masa jahiliyah, itulah kenyataannya. Minum khamr atau arak bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi udah jadi budaya. Minuman memabukkan ini bukan hanya dikonsumsi, tapi juga dirayakan, ditulis dalam puisi, dibahas dalam karya sastra, bahkan jadi bagian dari identitas sosial mereka. Penyair-penyair zaman itu suka banget menulis tentang pesta arak, tentang duduk berjam-jam bersama, saling mengisi gelas, tertawa, dan mabuk sampai lupa diri. Kata-kata yang mereka pakai untuk menggambarkan khamr begitu banyak dan beragam, seolah menggambarkan betapa dalamnya keterikatan mereka dengan minuman itu. Dalam bahasa mereka, kata-kata untuk arak bisa punya makna puitis, indah, bahkan filosofis. Saking mendalaminya, sampai bikin kita yang baca jadi terheran-heran. Warung-warung arak selalu dibuka, nggak pernah tutup, dan setiap warungnya dikasih tanda khusus, bendera kecil yang disebut ghayah, tanda bahwa di situ ada arak yang siap diminum. Penyair Arab yang terkenal, Labid Ibn Rabi'ah Al-Amiri, dia pernah bilang, sungguh aku pernah menghabiskan malam bersamanya. Maksudnya adalah khamr. Dan bersama ghayah atau bendera warung khamr si pedagang. Kata dia, aku datang saat benderanya dikibarkan. Dan minumannya begitu mulia. Maksudnya, minuman yang mahal, berkelas, dan membanggakan. Saking melekatnya arak dalam kehidupan mereka, sampai kata tijarah atau perdagangan di zaman itu identik dengan jualan arak atau khamr. Bukan cuma arak, judi juga jadi bagian dari gaya hidup dan bahkan dianggap kebanggaan sosial. Nggak ikut berjudi dianggap aib. Ada seorang penyair jahiliyah yang sombong menantang lawannya. Dia bilang, apakah engkau mencela kami karena meminum susunya dan memakan dagingnya? Maksudnya adalah susu dan daging unta. Kata dia, itu bukan aib, wahai putra Raitah. Itu adalah kehormatan kami. Kami menyantuni sesama dengan hartanya. Kami juga mempermainkannya dalam perjudian. Kami minum darinya dan kami bertaruh dengannya. Mereka bukan hanya mempertaruhkan uang, keluarga pun dipertaruhkan. Iya, Qatadah, seorang tabi'in besar, menceritakan bahwa di zaman jahiliyah, seorang pria bisa berjudi atas nama istri dan anak-anaknya. Dan ketika kalah, ia pulang tanpa apa-apa. Semua habis. Ia hanya bisa duduk memandangi hartanya yang kini dimiliki orang lain, tanpa bisa berbuat apa-apa. Perjudian seperti itu, kata para ulama, benar-benar melahirkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Dan begitulah, saat mabuk dan judi bukan lagi dianggap dosa, tapi malah dirayakan. Dunia ini benar-benar pernah gelap sebelum cahaya turun dari langit untuk Muhammad SAW.